oleh Romeni dan tugasnya di Timnas Indonesia. Harapan baru di lini serang Garuda. Timnas Indonesia terus berbenah untuk menjadi kekuatan yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dalam upaya memperkuat skuad, PSSI aktif merekrut pemain keturunan yang memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Salah satu nama terbaru yang resmi menjadi bagian dari Garuda adalah Ole ter Haar Romeni, pemain asal Belanda yang kini telah menyelesaikan proses naturalisasi. Romeni bukanlah nama asing di dunia sepak bola Eropa. Sebagai penyerang serba bisa, ia telah berkarir di berbagai klub Eropa, termasuk NEC Nijmegen dan FC Emmen di Belanda, sebelum akhirnya bergabung dengan Oxford United di Inggris. Kehadirannya di Timnas Indonesia diharapkan bisa menambah daya serang dan menghadirkan warna baru dalam permainan skuad asuhan Patrick Kluivert. Dalam artikel ini, kita akan membahas profil Ole Romeni, alasan PSSI memilihnya, perannya di Timnas Indonesia, serta ekspektasi yang menyertainya. Tetap di channel S1 Master. Kehidupan awal dan karir klub. Ole ter Haar Romeni lahir pada tanggal 20 Juni tahun 2000 di Nijmegen, Belanda. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan bakat luar biasa di dunia sepak bola. Ia memulai karir profesionalnya di klub kota kelahirannya, NEC Nijmegen, sebelum akhirnya pindah ke FC Emmen dan menunjukkan performa impresif sebagai penyerang serba bisa. Di sana, ia dikenal sebagai pemain yang tidak hanya bisa mencetak gol, tetapi juga memberikan assist serta bekerja keras di lapangan. Pada tahun 2023, Romeni mengambil tantangan baru dengan pindah ke Oxford United, klub yang bermain di kompetisi sepak bola Inggris. Kepindahannya ke Inggris menunjukkan ambisinya untuk terus berkembang di level yang lebih tinggi. Romeni dikenal sebagai pemain yang bisa beroperasi di berbagai posisi ofensif, termasuk penyerang tengah. Ia bisa menjadi ujung tombak serangan dengan finishing yang tajam. Sayap kiri, kecepatannya dan kemampuannya dalam menggiring bola membuatnya cocok bermain melebar. Sayap kanan, bisa memotong ke dalam dan melepaskan tembakan dengan kaki kuatnya. Gelandang serang, visi bermainnya memungkinkan dia untuk berperan sebagai playmaker di belakang striker utama. Dengan fleksibilitas ini, pelatih Timnas Indonesia memiliki banyak opsi dalam menempatkannya di skema permainan tim. Alasan PSSI memilih Ole Romeni. Kualitas dan pengalaman. Salah satu alasan utama PSSI memilih Romeni adalah kualitasnya yang sudah teruji di liga-liga Eropa. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, Belanda, dan Ligue 1 Inggris, ia dianggap mampu membawa standar permainan yang lebih tinggi ke dalam tim nasional. Kebutuhan di lini serang. Indonesia membutuhkan pemain yang dapat meningkatkan efektivitas serangan. Saat ini, Timnas mengandalkan pemain seperti Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Ramadan Sananta. Namun, tambahan pemain berpengalaman seperti Romeni akan memberikan lebih banyak opsi dan kedalaman di lini depan. Naturalisasi yang tepat sasaran. PSSI kini lebih selektif dalam melakukan naturalisasi. Mereka tidak hanya mencari pemain keturunan, tetapi juga memastikan bahwa pemain tersebut benar-benar bisa berkontribusi untuk tim. Romeni adalah salah satu contoh pemain yang dianggap layak untuk masuk ke dalam proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Tugas dan peran Romeni di Timnas Indonesia. Sebagai bagian dari proyek besar Timnas Indonesia, Ole Romeni memiliki beberapa tugas utama. Menjadi mesin gol baru untuk Timnas. Dengan kehadiran Romeni, diharapkan Indonesia memiliki penyerang yang bisa mencetak gol secara konsisten. Selama ini, Timnas kerap kesulitan dalam menyelesaikan peluang, terutama saat menghadapi tim-tim kuat. Memberikan pengalaman dan mentalitas kompetitif. Bermain di kompetisi Eropa memberikan mentalitas yang berbeda. Romeni diharapkan bisa membawa mental juara dan etos kerja profesional ke dalam skuad Timnas Indonesia, yang masih dalam tahap perkembangan. 3. Menjadi pemimpin di lini serang. Sebagai pemain yang lebih berpengalaman dibandingkan beberapa penyerang muda Indonesia lainnya, Romeni bisa menjadi mentor bagi para pemain muda seperti Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Ekspektasi dan tantangan yang dihadapi. Adaptasi dengan gaya bermain Asia. Romeni harus cepat beradaptasi dengan gaya bermain sepak bola Asia, yang berbeda dengan sepak bola Eropa. Di Asia, permainan lebih mengandalkan kecepatan dan fisik, sementara di Eropa lebih banyak taktik dan strategi. Kompetisi di lini depan. Meskipun menjadi pemain naturalisasi, Romeni tetap harus bersaing dengan penyerang lain seperti Rafael Struijk dan Dimas Drajat.
Ia harus membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan tempat di skuad utama. Tekanan dari supporter dan media. Sebagai pemain naturalisasi, ekspektasi terhadap Romeni sangat tinggi. Supporter berharap ia bisa langsung memberikan dampak besar bagi tim, sementara media juga akan terus mengawasi perkembangannya. Prediksi debut Romeni di Timnas Indonesia. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, debut Romeni direncanakan pada Maret tahun 2025, ketika Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan menjadi ujian pertama bagi Romeni untuk membuktikan dirinya di level internasional bersama Indonesia. Jika ia bisa tampil baik dan berkontribusi dengan gol atau assist, maka peluangnya untuk menjadi andalan tim semakin besar. Ole Romeni adalah tambahan yang menjanjikan bagi Timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Eropa, fleksibilitas dalam berbagai posisi, dan kemampuan mencetak gol, ia diharapkan bisa menjadi senjata baru bagi Garuda. Namun, perjalanan Romeni bersama Timnas Indonesia tentu tidak akan mudah. Ia harus cepat beradaptasi, menghadapi ekspektasi tinggi, dan bersaing dengan pemain lain untuk mendapatkan tempat utama. Jika semua berjalan sesuai rencana, Romeni bisa menjadi bagian penting dalam sejarah baru sepak bola Indonesia, membawa timnas ke level yang lebih tinggi, dan mungkin bahkan membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jika kalian ingin menambah info silahkan coret-coret di kolom komentar ya bre. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat malam, selamat ngopi di warung Mang Jenal Tower.